Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam pernah berjaya selama 14 abad Hijriah. Peradaban Islam tidak hanya sampai di Timur Tengah saja, melainkan sampai ke seluruh pelosok dunia. Salah satunya di daerah Banten ini, tepatnya di daerah Tanara. Di belakang saya adalah salah satu peninggalan sejarah Islam. Masjid ini bernama Masjid Agung Tanara. Masjid Agung Tanara didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin dan masjid ini termasuk tua dan bersejarah. Arsitektur dan aksesoris yang terdapat di Masjid Tanara mirip dengan Masjid Agung Banten. Kemungkinan sang raja memerintahkan seorang arsitek dari Cina untuk membangun masjid ini. Bahkan masjid ini tergolong lebih dahulu dibangun daripada Masjid Agung Banten yang terletak di Banten Lama. Sebab Masjid Banten didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, putra Sultan Maulana Hasanuddin. Dari pernikahannya dengan Nyi Ayu Kirana, dia memimpin kerajaan Banten usai sepeninggal ayahnya. Namun tak ada yang bisa memastikan tahun berapa tepatnya masjid ini dibangun. Tak ada petunjuk sejarah yang menyebutkan yang pasti. Masjid ini didirikan semasa Sultan Maulana Hasanuddin memimpin pemerintahan di Banten. Kalau dilihat dari data sejarah, Hasanuddin menjadi Sultan Banten tahun 1552 hingga 1570. Mungkin antar jeda waktu itulah masjid ini dibangun. Di dekat masjid terdapat makam putra Hasanuddin, yaitu Pangeran Suyararas, hasil pernikahan dengan Putri Demak. Selain Pangeran Suyararas, dari pernikahan ini pula Hasanuddin dikaruniai beberapa anak. Jadi logis jika masjid ini didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, karena letak makam Pangeran Suyararas tidak jauh dari masjid, yaitu hanya sekitar 300 meter. Di bagian atas dinding pintu masuk serambi bagian dalam masjid terdapat 3 ukiran batu bergambar lambang kerajaan, yaitu mirip ujung tombak, mirip burung Garuda, dan mirip pisau. Semuanya simbol kerajaan Banten yang bisa ditemui di komplek makam Sultan Hasanuddin di Banten Lama. Di samping itu, secara umum, arsitektur dan aksesoris masjid tak jauh berbeda dengan Masjid Agung Banten. Masjid ini dikelola dengan menggunakan hasil tanah sawah yang berasal dari wakaf Raja pertama Banten. Hingga kini, tanah wakaf tersebut dikelola pengurus masjid dan hasilnya untuk biaya operasional masjid. Kini, luas tanah bertambah mencapai 12 hektar. Hasil sawah mencapai sekitar 500 jutaan. Dari bagian utama masjid terdapat mihrab khutbah yang terbuat dari kayu. Benda tersebut masih asli, tingginya mencapai 4 meter. Mimbar ini memiliki kuncup yang mirip dengan kuncup bangunan Masjid Agung Banten. Bahkan bentuknya hampir sama dengan mimbar khutbah di Masjid Agung Banten. Hal istimewa lainnya adalah mihrab imam. Bagian ini termasuk peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin, karena dia sendiri yang mendirikan. Tingginya hanya 165 cm, pendek sekali. Namun meski terlihat pendek, setiap jamaah yang menjadi imam salat pasti bisa masuk ke dalam. Masjid ini juga mempunyai tempat wudhu zaman dahulu yang sampai saat ini masih ada. Namun jika tidak mau berwudhu di tempat ini, ada tempat wudhu seperti masjid yang lainnya. Masjid ini telah mengalami pemugaran sekitar 2 kali, yaitu tahun 1990 dan 2001. Ada beberapa bagian yang direnovasi dan ditambah. Salah satu bagian yang direnovasi adalah bagian kuncup masjid. Semula kuncup masjid hanya 1, seperti Masjid Agung Banten. Kemudian masyarakat merubahnya menjadi 3 kuncup yang lebih kecil. Meski kuncup tersebut diubah, yang penyangga masjid tidak diganti. Pemugaran tidak menghilangkan unsur-unsur historis dari masjid ini. Cukup sekian dari saya, Nurul Rahmah, melaporkan sejarah Masjid Agung Tanara, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.